Kare. Recording is on. Baik, anak-anak, kita pada pagi ini akan belajar pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Baik, Bapak ucapkan Om Swastiastu, Sabe selamat, lingun alatai, salam sujud karena malempang. Baik, kita berdoa dulu. Bapak pimpin. Om Swastiastu. Inanjuri kebainganan tandak bula-bula pentertatah bunyin rabiak sungai guntung. Oleh babahing panang anak anda belua parung kai melalui benteng. Mahalau jamban virtual tu. Anda lendang lingin-lingai pantai danum sang yang salib pada dusan kanjing atala langit tuan tamin kebeteran bulan raja tutung tanandau. Iyo tinggal tatu ranjing atala langit. Walaupun ketika tu ike jamban virtual jitsi itu ike hendak menampak pumpung belajar ike nanti wajar au ai menjebuguna akan berjalan pembelum ike pada anda tu sampai kata tahi. Iyo tinggal tatu mujan akan ike penyang pengarasang batuk pengiklingu. Mujan akan ike kepintar karati penyelepang utek perangate perintah serai pelajaran praja hukum. Mangat narai tarung hitung ike kuras tahu menjadi kilau junjun heluhuran. Mangat narai kehendak ike bujur kebajuran kirau ranjing kepada rebunu. Dia betanak panjang riut rawi bahingan dan tandaku palus buli nende penyalah payah. Buli hayak mimbit kayun penyang kerwe atau sandik peterung sengkalimu raja. Buli hayak kayun penyang pengarasang batu kelingu. Buli penyelepang utek penarang atei perintah selawi pal dalam perajaan hukum. Wang aram tuntang kuasa mengkaya laju berlaku usahe. Nah, baik anak-anak, kita sebelum masuk ke materi, kita coba menyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang Bapak pimpin. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik anak-anakku, itulah semangat nasionalisme kita pada hari ini. Semoga semangat patriotisme, nasionalisme dari pahlawan kita menjiwai diri kita untuk menapaki. Pak, tempat saya ceket Pak. Nggak terlalu jelas omongan Bapak. Iya, nggak apa-apa. Ya, jadi pada hari ini kita belajar tentang Weda sebagai sumber hukum Hindu. Untuk itu, supaya lebih jelasnya anak-anakku bisa melihat, nanti Bapak share screen-nya, PowerPoint-nya. Kemudian, adapun tujuan kita belajar pada hari ini adalah supaya kalian mampu menghayati Weda sebagai sumber hukum Hindu yang tertuang di dalam kitab suci Weda Smriti maupun Weda Shruti. Weda sebagai hukum Hindu dalam arti sejarah, arti sosiologi, arti formal, dan arti filsafat, sehingga bisa mengklasifikasikan di mana kedudukan Weda sebagai sumber hukum Hindu. Baik, anak-anakku, kita mulai ya. Kita share. Tolong mic-nya di mute dulu supaya tidak terdengar suara yang tidak jelas. Bapak share ya.
materinya. Ya, Bapak share ulang ya. Ini gangguan sinyal memang kalau kita virtual ini memang tergantung dengan sinyal. Masih ngejelas, Pak. Ya, sinyalnya jelek. Kita stop dulu ya. Baik, anak-anakku, karena sinyalnya nih terganggu ya, kita jelaskan secara manual ya. Karena apa? Karena sinyal tidak bersahabat dengan kita pada hari ini, kita akan belajar secara manual PowerPoint-nya. Tetapi PowerPoint ini bisa kalian lihat di grup WA kita, WA Classroom kita juga. Baik ya, karena tidak mungkin kita paksakan, karena itu sinyal yang harus bagus ya, sehingga share-nya bisa terlihat dengan jelas. Baik anak-anakku, tolong disimak, diperhatikan apa yang menjadi materi kita pada hari ini. Maaf, Pak. Suaranya ngejelas, Pak. Belum jelas juga. Ini. Oke, ini gangguan terus sinyal kita ya. Padahal sudah 100% di sini ya. Baik, Bapak coba lagi ya. Kita memang selalu terganggu oleh ini ya. Oke, itu udah terdengar jelas anak-anakku? Belum terjelas, Pak. Belum jelas? Ya nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa nanti melihat offline dari PowerPoint Bapak ya. Ini memang kita terlihat jelas di anaknya, apa namanya, anaknya Riko itu terganggu ya. Ini keluar lagi Rikonya ya. Nak Sunali tetap standby, bisa kita lanjutkan. Baik, Weda adalah apa anakku? Bisa Sonali? Weda itu apa yang diketahui tentang Weda? Dibuka dulu mikrofonnya. Kitab Suci Hindu. Bagus, Nak Sunali ya. Kitab Suci Hindu ya. Jadi tolong di-mute lagi ya, biar tidak masuk suara. Baik, Weda merupakan kitab suci Hindu ya, yang menjadi sumber utama dari ajaran agama Hindu. Nah, adapun klasifikasi Weda itu terdiri atas dua kelompok besar. Yang pertama Weda Sruti dan Weda Smriti. Anak-anakku, Weda Sruti adalah Weda atau kitab suci yang ditulis oleh Maharshi melalui pendengaran, ya, ditulis kembali. Kemudian Weda Smriti oleh para Maharshi, orang-orang rohaniawan, itu ditulis berdasarkan ingatan. Jadi perbedaannya adalah pendengaran dan ingatan. Nah, Weda atau Weda Sruti dan Weda Smriti ini terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama ada Rigveda, kemudian ada Samaweda, kemudian ada Yajurveda, dan yang terakhir adalah Atharvaveda. Nah, anak-anakku,
ada Weda yang kelima yang disebut dengan Pancama Weda yang dikenal dengan istilah Bhagavad Gita. Weda Smrti itu terbagi dalam dua kelompok besar. Yang pertama ada dikenal dengan kitab Wedanga. Wedanga ini adalah batang tubuh dari Weda itu, yang terdiri dari siksa atau fonetika, wiyakarana atau tata bahasa, canda atau lagu, nirukta atau sinonim dan antonim, kemudian Jyotisha ini adalah ilmu perbintangan atau astronomi, kemudian yang terakhir adalah kalpa yang sebagai rujukan untuk menentukan upacara keagamaan. Kemudian yang bagian yang kedua, ada yang disebut dengan Upaweda. Nah, Upaweda ini terbagi menjadi kitab Purana, yaitu cerita Ramayana, cerita Mahabharata, cerita tentang legenda, kepahlawanan. Kemudian ada Itihasa, seperti yang Bapak bilang tadi, adalah Ramayana, Mahabharata. Kemudian Arta Sastra, ilmu pemerintahan, ilmu politik. Ayurveda, ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan. Kemudian Gandharwa Weda, ilmu pertahanan atau bahasa umumnya adalah ilmu perang, strategi. Kemudian Kama Sutra ini adalah kitab yang membahas ilmu rumah tangga, ilmu kesejahteraan keluarga, atau ilmu asmara. Kemudian yang terakhir adalah agama, yaitu tata cara keagamaan agama Hindu, ya, anak-anakku. Selanjutnya, karena kita berbicara tentang hukum, anak-anakku harus mengerti apa yang disebut dengan hukum, ya. Jadi hukum secara umum adalah peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan, ya, sehari-hari. Baik yang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa maupun yang berlaku secara alamiah yang dikenal dengan adat istiadat. Hukum ini bisa bersifat dipaksakan agar peraturan hukum tersebut bisa ditaati atau dipatuhi, ya. Kenapa Bapak mengambil materi ini pada kelas 12? Karena memang anak-anakku sebentar lagi akan lulus, akan menjadi masyarakat biasa ataupun mahasiswa. Jadi harus mengenal apa itu hukum. Jadi ada dua unsur utama dalam sebuah hukum. Hukum yang bersifat represif, ya, memaksa. Kemudian hukum yang bersifat normatif. Bagi umat beragama yang juga merupakan warga negara kita, wajib tunduk dan patuh kepada dua hukum utama, ya. Yang pertama, hukum yang bersumber pada perundang-undangan negara atau yang dikenal dengan Kitab Hukum Acara Pidana dan Kitab Hukum Acara Perdata. Itu yang ada di negara kita Indonesia. Kemudian hukum yang bersumber dari kitab suci kita, yaitu Weda. Jadi anak-anakku harus mematuhi dua sumber hukum, ya, baik secara negara maupun secara agama. Nah, sumber hukum agama Hindu berdasarkan ilmu pengetahuan, ya. Ini apabila dari segi ilmu pengetahuan, ya. Yang pertama dari segi sejarah, ya. Banyak sejarah perkembangan agama tentang ajaran hukum Hindu. Kemudian sumber hukum Hindu
dalam arti sosiologi yang mengatur kehidupan sosial bermasyarakat di negara kita, baik di daerah kita maupun di nasional, ya. Kemudian peninjauan hukum Hindu dalam arti filsafat. Banyak aturan-aturan filsafat ketuhanan, aturan filsafat etika, aturan filsafat keagamaan tentang upacara ada di sana. Kemudian peninjauan hukum Hindu dari segi formal, ya. Nah, adapun sumber-sumber hukum Hindu anak-anakku, ya, bisa kita lihat banyak, ya. Yang pertama ada dikenal dengan Kitab Sruti, kemudian Kitab Sumerti, kemudian Sila, kemudian Acara dan Atmanastuti, ya. Nah, ini nanti filenya bisa kalian lihat nanti di grup WA, ya, karena Bapak share di sini tidak bisa. Nah, jadi anak-anakku, jika sistem hukum Hindu atau kitab suci Weda ini kita analogikan sebagai perumpamaan atau ilustrasi, jadi kitab Weda Sruti adalah sebagai undang-undang dasarnya, ya. Ingat, undang-undang dasarnya. Nah, kitab Sumerti dianalogikan sebagai undang-undang pokok. Kemudian sila atau tingkah laku orang-orang suci yang menjadi suri teladan bagi kita. Selanjutnya, dalam acara keagamaan yang berlangsung secara turun-temurun yang dipercayai memiliki nilai luhur bagi kehidupan kita, bagi tatanan bermasyarakat. Dan yang terakhir adalah Atmanastuti, yaitu rasa kepuasan diri dari segala aktivitas yang kita lakukan pada dasarnya untuk memperoleh ketenangan batin atau ketenangan jiwa anak-anak, ya. Jadi dalam hal kita melaksanakan sesuatu, semua itu pasti kita ingin memperoleh ketenangan batin dan jiwa kita supaya hidup kita tentram, damai dan sentosa, ya. Nah, banyak contoh-contoh kitab hukum Hindu kita. Yang pertama, Manawa Dharma Sastra. Ya, nanti kalian bisa lihat fotonya di PPT yang Bapak buat. Kemudian ada yang dikenal dengan Sarasmucaya. Sarasmucaya ini adalah kitab normatif yang berbahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi dan bahasa Sanskerta. Kemudian ada kitab Bhagavad Gita. Kemudian di daerah kita, di Kalimantan Tengah, khususnya umat Hindu Keharingan, itu dikenal dengan kitab Panaturan, yang menjadi sumber hukum di Kalimantan Tengah untuk ajaran agama Hindu Keharingan. Nah, jadi anak-anakku, sumber hukum ini merupakan sifatnya mutlak, ya, yang tidak bisa diganggu-gugat karena ini bersifat kekal abadi dari Tuhan Yang Maha Esa atau Brahman atau Ranjing Hatala Langit. Jadi anak-anakku, dapat Bapak simpulkan sumber hukum Hindu kita yaitu berdasar dari dua kitab utama. Yang pertama Weda Sruti dan yang kedua adalah Weda Sumerti yang merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak bertolak belakang. Jadi kemudian peraturan atau dasar hukum kita pada zaman Kali Yuga ini dikenal dengan kitab Manawa Dharma Sastra yang disebut dengan Manawa Dharma Sastra Parasara. Jadi pada
zaman Kali Yuga ini, kitab Manawadharma Sastra kita adalah Parasara. Banyak kitab-kitab yang menjadi pedoman kita dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, contoh-contoh pelaksanaan dari sumber hukum Hindu ini, anak-anak bisa melihat tempat-tempat suci, tempat orang melakukan yatnya. Di sana ada orang-orang suci atau rohaniawan yang kita lihat dan kita hormati, kita muliakan dari cara berpakaiannya, dari tutur bahasanya lemah lembut, kemudian ilmu spiritualnya tinggi, sehingga kita bergantung kepada beliau untuk melakukan atau memimpin upacara keagamaan kita, upacara yatnya kita. Itu yang perlu kita teladani. Nah, kemudian dalam hukum positif ada namanya lembaga pemasyarakatan atau penjara. Jadi anak-anakku jangan sampai kita masuk ke sana ya. Kita harus menjalankan ajaran agama dengan benar berdasarkan dharma sehingga kita tidak terjerumus ke dalam penjara. Makanya dalam agama Hindu diajarkan hukum karma pala, hukum reta atau hukum alam. Bagi yang berbuat baik akan menghasilkan perbuatan baik. Bagi yang berbuat buruk atau jahat akan mendapatkan imbalan yang jahat ataupun buruk juga. Itu sudah hukum universal. Baik anak-anakku, untuk tugas-tugasnya Bapak akan share di grup classroom kita maupun grup WA supaya dikerjakan. Bapak ingatkan kembali, dibaca, disimak video link yang Bapak kirim, ditonton kembali, karena kita pada saat hari ini tidak bisa ditayangkan secara utuh karena terganggu oleh gelombang sinyal. Baik, Pak. Jadi anak-anakku, Bapak harapkan banyak-banyak belajar, banyak-banyak menonton referensi yang lain seperti YouTube yang sudah Bapak kirim linknya. Apa saja dalam dunia sekarang ini bisa kita gali informasi, tidak hanya bersumber pada guru. Jadi ada di istilah orang sekarang Mbah Google ya, mesin pencari ilmu pengetahuan. Jadi anak-anakku, pada kesempatan ini apa yang kita pelajari semoga bermanfaat, semoga menjadi ilmu pengetahuan baru, menjadi penyampang rasang batu pentingu, menjadi kekuatan iman spiritual kita, menjadi bekal dalam melangkah kepada kehidupan berikutnya atau tahap berikutnya dari Brahmacari, Grihasta, Wanaprastha, dan Biksuka. Baik anak-anakku, karena kita pada awal pertemuan tadi kita awali dengan doa, pada akhir pertemuan tentunya kita harus melakukan puja stuti juga, melakukan ucapan terima kasih astungkara kepada Tuhan, Ranyingatala Langit, Ida Sang Yang Widiwasa, yang telah menyertai kita dalam pembelajaran daring melalui aplikasi Jitsi ini, sehingga walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, kita bisa bertatap muka melalui virtual ini. Baik anak-anakku, kita akan tutup atau akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan Paramasanti, dengan diakhiri Sahe, kita bersama-sama mengucapkannya. Om Santi, Santi, Santi. Om Sahe. Baik anak-anakku, sebentar jangan ditutup dulu, Bapak ambil screenshot-nya ya, supaya ada dokumen kita.
Baik, anak-anakku bisa meninggalkan Zoom ini, Bapak stop dulu rekamannya.